Yo, Mas Lusiran, welcome to Baru saya today. Hari ini kita akan membahas decklist lagi. Decklist apa yang akan kita bahas hari ini adalah decklist yang kalian rekomendasikan ke aku untuk dicoba. Decklist ini adalah Aeropod, aka Aerodactyl Goli Support, gitu loh. Nah, oke, ini decklistnya di begini. Kalau kalian pengen lihat lengkapnya ada di deskripsi di bawah, kalian bisa langsung copy aja. Sebelum mulai, aku pengen ngasih tahu dulu di akhir video akan ada tambahan sedikit klip karena sebenarnya aku udah rekaman video ini jadi, tapi saya lupa nyalakan video audio eksternal ya. Jadi nanti di ending itu nggak akan ada suara. Tapi nanti aku akan gerak-gerak tetap ngomong ya kan karena aku lupa nyalain gitu loh. Nah ya udah itu. Dan ya, selanjutnya aku pengen terima kasih dulu ke Andri Tricky Gym karena ini adalah deck yang dipakai dia, yang cuma ku ambil dan ku adaptasi dan ku modifikasi jadi versiku sendiri. Base-nya punyanya dia gitu. Tapi ada beberapa hal yang ku ganti dan ku sesuaikan dengan playstyleku karena aku udah coba versi originalnya dan aku nggak suka, nggak cocok di tanganku. Jadi akhirnya aku rubah beberapa. Satu, Aerodactylnya aku cuma bawa 3. Well, aku cuma punya 3 sebenarnya, 1 dan yang foil 2. Jadi aku cuma bawa 3. Terus apa lagi ya? Kenapa aku bawa 3? Karena apa ya? Karena 1 aku nggak punya, 2 dan aku rasa 3 memang cukup aja gitu. Terus Jirachi aku cuma 2. Yes, Jirachi selain aku cuma punya 2. Kenapa aku cuma 2? Sebenarnya aku punya 4 Jirachi, cuma 2-nya aku jual. Kenapa? Karena nggak cocok di aku. Ketika Jirachi ada lebih dari 2, aku ngerasa kayak wah ini bakal ngebreak nih. Kalau bukan ngebreak bakal jadi sampah arena yang bakal dimakan orang. Jadi aku bawa 2 aja. Selanjutnya, nah, Madogos ya, mama anjing ya, ada Zacian di sini. Kenapa ada Zacian di sini ya? Zacian itu untuk engine drawer. Aslinya begitu, tapi jarang kepakai dan kurasa aku bakal ganti Zacian dengan kartu apapun. Aku belum ada ide. Mungkin akan pakai Mew atau Mimikyu atau sejenisnya, aku I don't know, atau mungkin akan tambah robot satu lagi, mungkin. Ide bagus. Tapi ya aku belum tahu. Jadi akan tetap nyempil Jacian di sini. Gitu. Jacian ini kan harusnya untuk first draw ya. Tapi first draw itu biasanya kita cuma bawa ini, Pokemon Reserve Lab. Jadi kita di giliran kedua pemain, ya di giliran masing-masing kita bisa mengaktifkan stadium ini. Ya efeknya kita bisa ngambil 2 kartu Pokemon yang evolusi dari Identitas Fossil dari sini, yang mana adalah Aerodactyl pada deck ini ya. Jadi kita bisa ambil Aerodactyl 2 dari deck ke bench kita langsung. Nah itu kan akan makan 1 turn. Tapi kalau kita lakukan turn kita end. Nah kalau kita lakukan artinya kita turnnya end. Jadi kita nggak bisa ngedraw pakai ability-nya Zacian. Jadi kurang bagus juga Zacian sebenarnya di sini. Aku bingung kenapa aku masih nyimpan Zacian. Ya mungkin akan kurubah. Selanjutnya apalagi yang kurubah ya? Oh ini aku bawa Travis Stadium. Kenapa? Karena di sini aku bawa Gus Mahala. Gus Mahala di sini digunakan untuk dis 2 kartu dari tangan dan kita bisa ngambil 1 energi spesial, 1 Pokemon Tool dan 1 Stadium. Nah, ada Stadium dan Stadium ini dua-duanya untuk untuk membantu kita searching evolusinya kita, entah nyari Goli Support atau Aerodactyl. Jadi karena ada searcher universal berupa Stadium, makanya aku bawa ini. Dan lagi kita itu energi cuma bawa 8 pak ya, kemungkinan dapatnya juga ya 8 agak kecil gitu. Jadi aku bawa Gus Mahala untuk mempercepatnya untuk dapat. Selanjutnya Vitality Band gue ganti dengan Struggle Golf. Well, kenapa? Karena aku sering masalah dengan Centiskorp VMAX dan biasanya kurangnya tuh 30, kurang 20 atau kurang 10 malahan. Jadi aku bawa Struggle Golf. Bagi yang nggak tahu, Struggle Golf itu digunakan untuk nambah 30 damage dari Pokemon aktif kita kalau weakness-nya yang ditarget adalah weakness dari kita. Jadi kalau misalnya daun Goli Support di sini weakness-nya kan api. Jadi kalau misalnya gebuk Pokemon api, dia bakal nambah 30 damage-nya. Seringnya dipakai itu untuk Centiskorp VMAX. Kenapa? Karena ya standar sekarang lagi penuh banget dengan Centiskorp VMAX dan teman-temannya ya untuk apinya. Tapi kalau nggak ngelawan deck api, silahkan dis aja. Oke, itu aja aku rasa untuk bahas-bahas decknya. Kalau ditanya cara mainnya gimana ya, pada dasarnya ya ini deck Goli Support ya. Kalian lihat serangan yang sangat keren ini. 50 untuk setiap V dan GX yang ada di arena lawan. So, it's mean kalau misalnya lawan punya 6 V dan GX di arena, contoh kayak ya Eternatus atau kayak Mewtwo, artinya damage-nya akan jadi 330. Gede banget.
Ya pada dasarnya ini adalah deck ini, dan kalau misalnya nggak dapat itu kita bakal nyerang pakai Aerodactyl gitu Pak. Ya, itu aja yang kurubah dari decknya dan kusesuaikan. Kalau kalian mau, sekali lagi ada di deskripsi di bawah, kalian bisa copy aja dan silahkan saksikan klip berikut ini. Wih, metal, ini bakal jadi tough battle. Kenapa? Karena deck ini kalau ngelawan lu metal atau lawan ADP itu bakal seru sih. Bakal seru banget. Tapi kalau ngelawan kayak Mewtwo atau ngelawan kayak Going Force, yes. Kalau ngelawan kayak Mewtwo kayak Eternatus, bakal jadi makanan lezat itu. Cuma kalau lawannya begini ya, jadi akan lebih menantang. Blue Metal dan ADP akan jadi lawannya cukup berat untuk deck ini. Yang bisa dibilang imbang lah kalau menurut aku. Soalnya cepat-cepat setup, yang duluan jadi setupnya dia menang. Gitu Pak ya. Kita letting apa? Ini startingnya Jirachi cukup bagus karena kita nggak nanti kita lihat apakah kita bisa dapat stadium. Kalau enggak kita akan pakai kalau kita nggak dapat stadium di sini, kalau misalnya kamu tidak memberikan saya stadium, saya akan panggil Zacian untuk draw. Stadium nggak ada. Oke, kita nggak dapat stadium, berarti kita akan ngambil Zacian untuk control. Jangan bilang Zacian kita nyangkut di price. Mana? Sebentar, sebelum Zacianan ya. Kita punya Infinite. Oh, jangan Zacian kalau gitu. Weepod, aku dapat ide lain ya. Weepod, fosil. Jadi next turn-nya kita bisa langsung evolusi. Kita punya Gus Mahala, kita bisa ambil ini, kita bisa ambil stadium yang kita perlukan. Dan kita juga bisa ngambil energi untuk si Goldie Support-nya. Kalau lawan ngapa-ngapain next turn. Kita lihat berapa banyak kartu yang bakal dimainin dia. Kalau misalnya tiba-tiba banyak V dan GX, dan nggak banyak sih, cukup perlu 3. Kalau misalnya dia mainin 3 V, 3 GX ya misalnya, entah Zacian, ada Zacian 1, Eldegoss 1, satu lagi misalnya Lumetal Lucario dikeluarkan, aku bakal switch dan aku bakal gebuk pakai Goldie Support untuk dapatin prize. Untuk dapatin 2 prize. Tapi kalau enggak, kita akan keep setuping di next turn gitu. Oke, dia cuma 2. Yang bisa mukul di sini sebenarnya Aerodactyl yang bisa mukul begini, tapi karena tidak ada ya sudah turunkan Weepod cepat. Nah, Weepod turun, terus ini Gus Mahala aku akan ngambil ini 1, 2 yang kubuang. Kenapa aku buang Goldie Support-nya? Karena saya bisa ngambil lagi Goldie Support-nya, jadi ya nggak terlalu masalah. Weepod atau ini kita setupnya ya, kita secara Aerodactyl atau Support. Kalau kita ambil triple acceleration energi artinya kita mau mukul pakai Aerodactyl, dan kalau kita ngambil twin energi artinya kita mau mukul pakai Goldie Support. Kayaknya dia bakal munculin lebih banyak V dan GX, jadi akan ku ambil twin energinya dan ambil Struggle Zone. Nah, karena kita nggak lawan deck api, ini sarung tangan kita bisa aja, nggak guna kok. Kalau nggak lawan deck api tidak berguna ya. Jirachi, kamu tidur lagi Jirachi, udah tidur lagi ya. Bagus Jirachi, tidur ya terus. Kita akan ambil Professor Research, kan tangan kita nggak terlalu penting juga. Professor Research kita ambil. Kita ambil Professor Research, terus kita Pokemon Research 1, 2, setup kita jadi. Boom. Aku tinggal berharap dia melakukan sesuatu di next turn yang akan kuharapkan banget ya. Dia bakal mengeluarkan 1 V atau 1 GX lagi nih. Kalau enggak, aku berharap aku draw triple acceleration energy. Oh enggak, oke. Ayo dong V dan GX lagi. Ayo V GX, bisa dong. Bisa, keluarin Crobat, keluarin Lumetal or something, atau Zacian kedua. Ya cepet. Marni. Tapi tidak masalah, setup kita sudah jadi begini. Kita tinggal berharap energi kali ini. Tidak masalah. Oke, boss order. Nice. Enggak nice banget. Gak bagus-bagus amat ternyata. Harusnya Aerodactyl dapat jatah mukul di sini, tapi sebentar. Dia ngambil Lumetal. Oh, bukan orang guru. Kayaknya dia nggak mau ngasih aku free prize ya. Jahat.
Kasih aku free prize dong teman. Ayolah, kita kan teman. Kita kan teman. Kasih aku free prize, oke? Oke? Nggak mau dikasih, ya udahlah. Baham meninggal. Oke, Koko meninggal. Jirachi meninggal. Jirachi meninggal. Aerodactyl maju. Kenapa Aerodactyl maju? Aku mau narik benda ini dan berharap, tapi tidak bisa sepertinya ya. Triple acceleration energy sih, aku perlu itu. Ini discard dulu, taruh ke sana. Kalau aku boss order, aku bisa majukan ini, tapi aku nggak bisa berharap dapat triple acceleration energy kalau gitu. Jadi kita Marnie aja. Marnie, berharap triple acceleration energy. Oke, dapat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Door 180. Tinggal berapa? Tinggal 90 ya. Yes, tinggal 90. Tinggal 90. Dengan ada 2 V atau 2 GX di sini, pada kasus ini 2 V, jadi 130 damage si Goldie Support. Tinggal finishing. Dan kita dapat Gus Mahala juga di sini. Kamu mau lari, saya tarik pakai boss order. Bukan pilihan baik teman. Saya bisa boss order. Ya, aku tidak masalah kamu mau menggunakan Metal Saucer atau apapun itu. Pokemon Ketcha yang maju adalah Zacian. Yes, ini maju ke Zacian. Zacian mending keluar kan dari deck, bener deh. Gak guna. Gak guna Zacian, mending keluarin. Aku udah tahu pengen ganti apa. Oricorio GX. Tapi dia GX ya, GX nggak boleh ya. Apa ya untuk ganti Zacian ini? Ganti Zacian ya. Ini Zacian mati nggak apa-apa sih. Aku juga senang-senang aja Zacian mati. Atau kalau mau bawa kayak gini, kayaknya bawa balon bener deh. Kayak iya sih, bawa balon bener sih. Golf. Well, normal sekali. Di switch, oke dia pukul lagi. Oke, kalau kamu switch, aku malah bahagia. Jujur aja lah ya. Aku malah bahagia nih. Aku nggak perlu buang-buang boss order gue. Door 2 prize. Oke, 2 prize. Nggak masalah kita kehilangan 2 prize. Ingat ini deck 1 prizer, so kehilangan 1-2 prize di awal tidak terlalu masalah. Yang masalah adalah kalau kita kehilangan banyak prize banget di awal tuh. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, kita stadium kita nggak ada ya. Stadium Travis Stadium nggak ada ya untuk itu. Jadi kita bisa ngapain? Kita mukul pasti dia mati. Nextnya Zaciannya maju or something. Ya, masalah itu kita pikirkan belakangan saja. Ini Gus Mahala. Kita buang 2 Professor Research dengan Scoop Up Net. Karena aku ngebet banget pengen aktifkan boss order next turn. Kita ambil semua yang bisa diambil. Oke, kita ambil begini, boleh. Tangan. Kita pukul. 150. Dan 2 prize. 1 jelek. Stadium. Goldie Support. Stadium. Nice. Cukup, udah. Nextnya kita tinggal alter boss, kita tarik si Eldegoss. Kita naik Eldegoss ya. Oke, dia bakal bunuh kita ya. Zaciannya bakal maju. Apakah kita harus bunuh Zacian duluan atau Eldegoss? Eldegoss bisa dibunuh kapan aja. Mending Zacian. Oke, Zacian. Zaciannya akan kita matikan dulu, tapi Zacian tidak akan mati di turn ini. Zacian akan mati di 2 turn lagi ya, di 2 pukulan berikutnya. Apakah kita udah aktifkan Rod di giliran ini? Belum. Oke, 230 mati, nggak apa-apa. Yang akan maju berikutnya adalah Dactyl ya, Aerodactyl. Aerodactyl langsung ditusuk pakai energi ini. Terus kita langsung aktifkan Stadium, kita akan aktifkan Stadium ini dan ambil ini. Sebelum itu kita cek dulu energinya ada 4 lagi di deck. Gus Mahalanya habis, Aerodactyl masih 1. Oke, jadi bisa aja Aerodactyl. Kita naikkan ke Goldie Support di sini. Terus kita pukul 180. Decrease ke 150. Well, tidak apa-apa.
Kalau kita pukul di sini dia ada mati belum? Oke, dia ada mati ya. 130 kurang 30 itu 100 dan Zacian masih meninggal dengan 100. Kenapa 100? 50 itu 100 dan kita menang di match ini, aku yakin. Aku udah yakin banget kita bakal menang di match kali ini. Kenapa? Karena aku tinggal makan ini sampah arena si Elder Ghost. Ya kan? Satu prize, dia buka satu. Satu, aku buka dua, terus dia buka oh mati. Tapi tidak juga. Kalau dia nggak bisa setup Zacian lagi, dia kalah. Gitu. Ambil apa? Marni. Iya sih, Marni bisa ngerusak rencana sih. Bisa sih. Tapi apakah dia akan aktifkan Marni? Marni bisa merusak rencana aku? Tentu saja bisa. Apakah akan kamu aktifkan? Dia aktifkan Marni. Boss order energi, 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 itu aja yang ku harapin. Boss order energi, boss order sopo. Oke, selesai. Selesai ya. Selesai ya. Ini kita menang. Kenapa? Kita punya boss order, kita punya energi. Gak terlalu masalah sebenarnya apapun yang mau ditarik. Oke, nggak ketarik. Paling sial kan kita ketarik Jirachi. Jirachi masih bisa disuruh tidur untuk ngarap switch atau scoop up net. Jadi nggak terlalu masalah. Detail lagi. Gila, ampas banget ya. Ampas banget nih gacanya. Dia draw. Dah. Well, kita menang. Kita menang, teman-teman. Triple acceleration energinya kita colok ke depan. Terus kita boss order. Kita akan tarik Zaciannya. Nah, kita akan bunuh Zaciannya di sini. Dar. 150. Aku buka 2 prize lagi. 1. 2, aku ngerasa ini bagus. Nggak bagus. Ya sudah, tidak apa-apa. Energi, oke. Triple acceleration energi kita sudah 2 dibuang. Artinya kita masih punya 2 setidaknya di deck kita. Kita punya maksimal 2 di deck. Winning conditionnya paling mudah dicapai kali ini dengan cara kita narik si Elder Ghost ke depan, terus kita pukul pakai triple acceleration energi. Tapi kayaknya hidup tidak semudah itu, teman. Jadi kita harus mikir. Dia Metal Saucer masih ada 1, Turbo Patch dia masih ada 2. Kalau dia bawanya maksimal. Apakah kita perlu ping damage? Tidak, sepertinya. Seperti tidak perlu ping damage ya. Kita Profesor Research mungkin, Profesor Research aja. Tidak membaik ya handnya. Sepertinya tidak membaik kartu tangan kita. Apakah kita akan mundur dan kita akan taruhan dengan si Golisopod di depan? Bukan langkah yang bijak, tapi langkah yang patut dicoba. Bukan langkah yang bijak, tapi patut dicoba. Bolehlah dicoba ya. Door 1 prize. Dan kali ini winning conditionnya berubah lagi. Winning conditionnya bisa either aku narik orang guru. Orang guru bisa di one shot, ngomong-ngomongnya 130 kan 120 dia bisa mati. Atau aku bisa bunuh nih Zacian, walaupun aku nggak tahu caranya. Zacian aku perlu berapa ya? Aku perlu tuh dia ngisi benchnya penuh kali ini. 2, 3, 180. Satu lagi. Kalau dia ngeluarkan 1 GX lagi, dia ngeluarkan 1 GX, 1 V lagi, aku menang. Karena bisa one shot. Kalau enggak, aku bakal berharap banget aku bisa dapat sesuatu yang bagus. Energi lebih tepatnya, aku perlu energi terakhir untuk ngisi ini biar jadi 3 dan aku narik Elder Ghost dari 1 draw ini. Tapi kayaknya juga susah ya. Bakal rada ngehalu juga itu kayak gitu. Tapi kalau dia tidak bergerak apa-apa, aku tinggal aktifkan boss order, tarik sesuatu dan aku bakal menang. Gimana? Kamu kehabisan kartu yang bisa dimainkan, teman? Kalau iya, saya menang. Sepertinya iya. Sepertinya kita menang ya. Boss order tarik apa ya? Elder Ghost 2 prize bisa mati. Ini orang guru bisa mati. Jirachi bisa mati. Ya udah menang sih ini. Dah menang kok. Tenang aja, menang kok.
Energi switch, oke. Dia ke belakang. Dia bakal switch. Yes, dia bakal switch. Dia bakal GX. Merusak rencana. Hidup tidak bisa semudah yang kamu mau ya teman. Jadi biasakan dirimu. Oke, kita begini. Kita buang. Pokoknya kita perlu dapat energi gimana pun caranya ya. Kita switch ke Jirachi, di sini. Kita when you play this Pokemon, oke, kita akan habis-habisan di sini. Aku bakal keep nih boss order 1, bakal ku keep, benar-benar keep sampai kita dapat something good di sini. Ada yang bisa something good. Aku perlu energi sih. Aku benar-benar perlu energi banget nih di sini. Kayak aku perlu energi banget sih. Quick ball. Profesor Research-nya buang, nggak ada. Oke, kita lihat berapa banyak energi yang kita punya. Kita punya 2 energi. Kita harus tarik salah satu energi ini untuk bisa memenangkan permainan ini. At least kali ini. Kita akan ambil Guzmahala. Tapi kalau aku aktifkan Guzmahala, artinya aku nggak bisa aktifkan boss order, dan dia nggak ada yang bisa ditarik pakai Great Catcher. So nggak gitu worth it menurut aku. Jadi kita bakal tarik Scoop Upnet. Jirachi yang kita majukan adalah Aerodactyl di sini. Jirachinya kita turunkan lagi, terus kita aktifkan stadiumnya dia untuk buang Guzmahala. Jelas tidak ada yang bisa diambil, tidak ada ini. Kita akan boss order, kita langsung inisiatif, boss order kita nyalakan. Dan yang akan kita tarik adalah orang guru. Nah, kita lihat di draw ini, kalau misalnya 6 ini dapat 1 energi, kita menang. Yes, Darktoset dapat energi. Bam. That's it, yeah. It's really tough battle. Jujur aja nih, battlenya lumayan susah ya, berat juga ya. Oke, gimana kalian udah ngeliat klipnya yang tadi? Ya, itu battle yang cukup berat. Itu cukup berat banget itu battlenya. Dan ya, aku makin yakin untuk mengeluarkan Zacian dari sini. Aku nggak tahu pengen ganti apa. Kalau kalian punya ide, silahkan komen di bawah. Tolong saya. Oke. Secara garis besar, cara mainnya kayak gitu. Cara mainnya, kita pakai Aerodactyl untuk masukkan true damage atau membunuh yang bisa dibunuh dengan ya 180. 90 plus 90 kalau kita nggak punya GX atau EX, yang mana kita pakainya V, jadi nggak ada. Kita bakal otomatis 180. Nah, kita bakal ngambil ya kayak tadi Eldegoss, Dedenne, Crobat, itu kan semua bisa di one shot pakai serangannya Aerodactyl. Atau bisa juga untuk ngincar one pricer-nya lawan, walaupun itu kurang worth it, tapi ya lakukan aja lah ya, nggak apa-apa. Gitu, kalau terdesak boleh. Terus kita ada Golisopod, nih bintang kita di sini ya, core kita di sini. Dia bisa membuat semua kartu V dan GX jadi kerupuk. Di pertandingan tadi nggak terlalu kelihatan jelas, tapi kalau kalian lihat video Discord yang sebelumnya atau kalian lihat gameplay orang lain pakai deck ini, kalian bisa ngelihat seberapa mudahnya deck ini nge-one shot 1 V max. Kalau misalnya lawannya kayak Eternatus yang notabene-nya bakal banyak Crobat, bakal banyak Eternatus, bakal banyak ya anak-anak lain lah. Itu bakal tinggi banget damage-nya. Kalau misalnya full setup-nya Mewtwo aja, misalnya ada 5 plus 1 di aktif, itu udah jelas banget tuh 330 bisa one shot 1 VMAX. Cukup punya 5 untuk bisa one shot semua jenis tactic. That's it. Golisopod is the best ya kan untuk anti meta sekarang. Gitu, Pak. Udah, sekarang ke bagian yang positif dan negatifnya. Positifnya apa? Positifnya ada 2 yang gue dapat. Yang pertama itu 1, deck ini anti meta generik untuk standar sekarang sampai entah kapan. sampai nanti tinggal aku lagi gitu. Kenapa? Ya ini Golisopod. Golisopod itu anti metanya sekarang. Aku bisa consider ini, cukup yakin aku dengan hal ini. Golisopod itu bisa jadi dibilang anti meta karena one pricer 1,
dan juga basis serangannya untuk V dan GX. Makin banyak V, makin banyak GX, makin kuat. Dan sekarang metanya pakai V dan GX yang cukup banyak. Gitu. Jadi kalau support bisa dibilang anti meta. Yang kedua, deck ini murah. Jujur aja aku beli Gold Support ini enggak sih, aku nggak beli sih. Ini aku dapat. Tapi kalau misalnya aku jual, karena aku dapat lumayan banyak, aku jual satu biasanya. Aku nggak tahu harganya sekarang berapa. Yang jelas ini cukup murah kalau seingatku. Jira-jira turun jauh, Elder Ghost nggak gitu mahal, Crobat rada mahal sih memang. Crobat rada mahal sih. Ya tapi ya udahlah, udah pakai Crobat juga ya sudah ya nggak apa-apa. Aerodactyl aku dapat semua dari chest tiga-tiganya, aku nggak tahu harganya berapa, aku nggak beli, aku dapat dari chest semua. Yang mana? Yang uncommon chest, yang dapat dari turnamen kalau kalah, atau yang dari leaderboard itu loh. Aku dapat dari sana, aku nggak tahu harganya berapa. Terus apa lagi ya? Ini Jacian juga, Jacian sebenarnya nggak wajib ya, Jacian harus ganti, jadi kalian nggak usah hitung. Oh iya, ini boss order juga mahal. Iya, boss ordernya mahal. Sisanya kartunya murah. Jadi ini bisa dibilang deck budget lah ya. Budgetnya mungkin sekitaran medium kalau kalian perlu, karena kalian perlu banget boss order di sini. Untuk Crobat kalian nggak terlalu perlu, tapi boss order kalian perlu. Gitu. Ini budgetnya ya medium lah. Sangat bagus untuk kalian yang nyari rekomendasi deck standar. Kurasa aku bakal ngerekomendasikan deck ini gitu loh, kalau kalian minta deck yang murah gitu. Oke, untuk kekurangan deck ini simple kekurangan deck ini. Lawan deck yang nggak ada V, nggak ada GX. That's it. Mad Party. Ya, Mad Party masih ada sih, biasa masih Ori-Koryo dan teman-temannya. Tapi kalau misalnya bener-bener nggak ada, kayak contohnya apa ya sekarang? Kayaknya jarang sih sekarang, tapi ya kalau kalian ketemu deck yang nggak ada V, nggak ada GX, kalian nggak akan bisa main deck ini. Kalian cuma ngarap dari Aerodactyl itu cepat mati, mudah banget dibunuh, dan kalau pakai Triple Acceleration energi akan lepas di akhir turn. Dan artinya kalau lawan deck One Prizer, kalian cuma bisa dapat 4 prize paling maksimalnya. Dan itu nggak worth it sama sekali. Oke, itu aja untuk kekurangannya. Oh, satu lagi, kalau kalian lawan ADP dan kalian price-nya ditambah, itu akan jadi trouble kalau kalian kalah setup. Udah itu sih. Itu agak kondisional, tapi ya perlu dicatat. Aku rasa itu aja sih kalau untuk bahas-bahas TDI Robot kali ini. Well, kalau bertanya ke aku apakah ini recommended atau enggak, ini recommended banget. Kalau kalian lagi nyari deck standar yang budget, kalian silahkan buat deck ini. Deck ini murah, deck ini kuat, deck ini anti meta. That's it. Bagus banget. Gitu loh. Satu-satunya alasan untuk tidak buat deck ini mungkin Aerodactyl-nya. Aerodactyl kan time up ya, udah mau di-rotate, jadi ya bentar lagi meninggal dan keluar dari standar. Tapi kalau untuk Gold Support, kalian boleh cari dan kalian boleh simpan, karena ini akan jadi cukup jago, ke depannya juga masih jago. Gitu. Oke, sekian dulu dari aku. And yeah, like always, until next time, farewell, dadah!